Ui, siapa ndak kenal Inter Milan, no? Ini pun, setuju. Setuju banget, guys. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola, guys. Oke, ketemu lagi kita pada hari ini. Hari ini ramai yang ingin untuk membela timnas Indonesia, terutama pemain-pemain keturunan dan bergrade A, guys. Jadi Sinteyong, Bapak Erick Thohir sangat mementingkan kualitas pemainnya. Jadi kualitas pemain yang dimiliki ini memainkan peran kunci dalam membangun reputasi dan juga status timnas di tingkat nasional maupun di global. Jadi saat ini ada dua pemain ini yang disebut-sebut juga untuk menyertai timnas Indonesia, pemain yang sangat berbakat, bergerak dan punya pengalaman yang luas, yaitu Emil Audiro dan juga Kevin Dix. Telah menjadi sebutan para netizen untuk masuk ke dalam skuad timnas Indonesia yang mungkin akan membuat timnas Indonesia ini lagi disegani di kawasan Asia sekiranya pemain ini betul-betul akan menjadi pemain keturunan dan masuk bergabung dalam timnas. Jadi kita akan melihat dalam video ini bagaimana kontroversi dan dampak positif yang akan dibawa sekiranya Emil Audiro dan juga Kevin Dix ini dalam bergabung dengan Indonesia ini. Bagaimana kualitas permainan mereka, guys, mempengaruhi perspektif dan juga pemain-pemain lokal ini kan. Dan ini juga mendorong timnas Indonesia untuk bersaing sebenarnya secara tingkat level yang lebih tinggi di Asia Tenggara maupun di Piala Asia dan juga di kualifikasi Piala Dunia nanti. Apa yang penting di sini yang saya risaukan sebenarnya bagaimana proses itu untuk membawa mereka bergabung dengan timnas Indonesia, sama ada cepat atau lambat, sebab sekarang ini kualifikasi akan berjalan pada November, kemudian Piala Asia pada Januari, kemudian U20-23 senior itu juga akan berjalan pada tahun hadapan. Jadi sekiranya lambat untuk membawa pemain-pemain ini bergabung di timnas, proses naturalisasinya pula macam mana, itu yang membuatkan kemungkinan agak sukar. Jadi dalam video kali ini kita lihat dulu lah bagaimana Kevin Dix dan juga Emil Audiro ini pernah disebut-sebut dulu untuk menyertai timnas Indonesia, tapi dia menolaknya karena masa itu dia bermain dengan timnya dan juga masih mempunyai komitmen lain. Tetapi pada saat ini ramai yang ingin bergabung dengan timnas Indonesia. Jadi ini membangkitkan semangat-semangat pemain lokal. Sebenarnya kedatangan pemain keturunan ataupun pemain naturalisasi ini akan membentuk mental pemain lokal pula. Dan semangat mereka akan menjadi lebih bersemangat ya. Jadi yuk kita simak video ini daripada channel GL News ya. Pada baru ketemu channel ini kalian boleh subscribe, like, dan share juga. Yuk kita simak video ini. Penampilan dan level timnas Indonesia yang meningkat dari waktu ke waktu dengan datangnya pemain-pemain keturunan seperti Alkan Bagot, Jordi Amat, Sandy West, hingga Patinama bahkan Evar Jenner sepertinya telah membuat banyak pemain keturunan lainnya tertarik untuk bergabung ke skuad tim Garuda. Terbukti setelah J.H. dan Nathan Joao datang ke Indonesia, dua pemain dengan level grade A, Emil Audiro dan Kevin Dix, disebut-sebut tengah dalam pembicaraan untuk bergabung ke skuad timnas Indonesia. Lantas sudah sampai manakah info itu berkembang dan apakah dampak yang bisa diberikan dengan bergabungnya para pemain tersebut? Berikut ulasannya. Oke guys, sebelum itu guys, sebenarnya dulu Indonesia ini tidak juga terlampau banyak yang mau kan pemain-pemain keturunan ini ke Indonesia, sebab dulu Indonesia ini tidak mempunyai ranking yang bagus, permainan mereka juga tidak berapa tampil di Asia Tenggara pun jelek. Tapi sekarang ini di bawah pelatih Sinteyong nampak kan progres itu, nampak proses itu step by step, kemenangan demi kemenangan Indonesia, ranking itu cepat naik. Dulu daripada 175 kalau tidak silap ya, sekarang ini ke 145 ya. Nah ketika 3 tahun lepas itu berapa kenaikan itu ranking. Jadi ini pemain-pemain luar, pemain keturunan itu nampak bahwa ada perubahan untuk timnas Indonesia dan mereka nampak
perubahan yang besar lagi apabila kedatangan tim Argentina kemarin menentang Indonesia dan hanya kalah 2-0 saja. Nah, jadi mereka nampak saingan yang diberikan oleh timnas Indonesia dengan adanya pemain keturunan di situ bergabung dengan pemain lokal itu membuatkan pemain-pemain berketurunan darah Indonesia ini untuk kembali ke Indonesia, coba ingin membela timnas Indonesia. Disitulah punca pertamanya mereka ingin kembali, ya. Oke. Kita teruskan, guys. Tapi memang ramai kan pemain-pemain timnas Indonesia ini berdarah berketurunan nih, Pak, di luar negeri kan, yang berbakat grade Strategi A semua. timnas Indonesia untuk meningkatkan level sepak bola Indonesia secara cepat dengan menarik para pemain berdarah Indonesia yang berkarir di Eropa Rafael Struijk, atau Ivar luar Jenner. negeri. Sepertinya mulai membuahkan hasil yang manis. Di level senior, timnas sukses tampil meyakinkan. Mereka lolos ke Piala Asia lewat jalur kualifikasi di Kuwait dan tampil apik di laga-laga FIFA Matchday seperti saat menghadapi timnas Argentina yang tentu saja secara perlahan sukses mendongkrak ranking FIFA dari tim Garuda. Sheni Patinama, Elkin Bagot, ini Jordi Amat, semua pemain Elkin Bagot. Pemain ini semua yang pengalaman luas bermain di Eropa itu. Penampilan menawan dari timnas Indonesia tentu mendapatkan sorotan dari banyak pihak. Tak sedikit media-media luar negeri yang menyoroti profil para pemain timnas. Di Inggris, Elkan Bagot bahkan dikenal sebagai bintang raksasa dari Indonesia. Ivar Jenner juga mendapatkan beberapa kali wawancara dari media Belanda. Begitupun dengan Rafael Struijk hingga Sandy Wells dan Patinama. Hal yang kemudian membuat semakin banyak pemain berdarah Indonesia yang tertarik untuk bergabung ke skuad timnas Indonesia seperti Michel van Rooyen dan Michel van Wormen. Ini pun disoroti. Itu Michel van Rooyen tuh. Dia main di Liga Spanyol walaupun di Liga Kasta 4. Dia mungkin bukan bergerak ya tapi kalau di Kasta 4 Spanyol itu seumpamanya Liga 1 di Indonesia. Sana itu kualitasnya tinggi, guys. Liga 1, 2, 3, 4 itu dia seakan-akan sama juga dengan di sini di kalau macam di Malaysia mungkin di Liga Super yang paling tertinggi di Liga Super Malaysia, tetapi di Spanyol baru Liga 4. Begitu, seumpamanya begitulah. Jordi Weerman. Kedua pemain ini bisa dilihat telah memasang bendera merah putih di bio akun Instagramnya. Kemudian yang paling menarik jelas Emil Audero dan juga Kevin. Rupanya tengok ini, guys, dorang letakkan bendera merah putih Indonesia ya bersama dengan bendera tempat mereka sekarang ini. Contoh Emil Audero Mulyadi ini, dia letakkan bendera Indonesia dengan bendera apa nih? Prancis kah? Kevin Dix ini bendera Italia kah apa? Tapi ada bendera merah putih di situ. Menunjukkan keinginan mereka itu untuk membela timnas Indonesia. Di account masing-masing sudah meletakkan merah putih dalam account media sosial mereka. Wow, ini mantap, guys. Emil bisa kita lihat juga telah memasang bendera sekarang makin ramai ya berduyun-duyun ke Indonesia. Kevin Dix, dua pemain yang saat ini bermain di tim yang berlaga di Liga Champions dengan Emil di Inter Milan dan ini Inter Milan rupanya Italia. Kevin Dix nih. Ini memang kualitasnya tinggi lah. Mau cepat Indonesia pergi dokumen ini semua di naturalisasi barulah mantap. Sebab Kevin Dix, Bakari Basi. Kualifikasi pun berjalan sudah bulan November. Jika ada pemain berdarah Indonesia yang saat ini bermain di level sepak bola tertinggi Eropa, maka Kevin Dix adalah salah satu sosok tersebut. Pemain berusia 27 tahun ini saat ini tengah bermain untuk tim raksasa Denmark FC Copenhagen. Hasilnya untuk membuat timnya menjadi juara Liga Denmark musim lalu, mengantarkan tim ini untuk lolos ke Liga Champions. Dan musim ini mereka berada di grup A, satu grup dengan FC Bayern Munchen, Galatasaray dan juga Bayern Munchen, Manchester United, Galatasaray, itu tim-tim yang semua yang top-top ini. Gila, Kevin Dix ini memang grade A punya. United.
bersama FC Copenhagen sendiri. Pemain yang bisa bermain Nah, sebagai central defender atau Copenhagen, back guys, dalam format 3 pemain bertahan itu sukses menjadi pemain yang tak tergantikan. Perannya di lini belakang pun begitu impresif. Dia adalah tipikal back yang agresif dan kuat dalam bertarung, pandai membaca permainan dan punya kecepatan yang membuatnya sulit untuk dilewati dalam duel 1 versus 1. Musim ini sendiri, Kevin Dix telah bermain dalam 19 pertandingan dan sukses membantu timnya dengan menciptakan 1 gol dan juga 2 assist. Ia sukses membantu Copenhagen hanya kalah 2-1 dari FC Bayern Munchen, menahan imbang Galatasaray 2-2. Dan di tengah pekan ini, Kevin Dix dan Copenhagen akan bertanding menghadapi Manchester United, sehingga secara kualitas pemain ini benar-benar berada di level pesepak bola kelas dunia. Memang dia punya label tinggi sudah ini, main dengan Manchester United, Bayern Munchen, Galatasaray. Jadi, oi, cepat-cepatlah nih dinaturalisasikan ini. Dan dia memang berdarah Indonesia sebenarnya, cuma dia memerlukan dokumentasi saja yang perlu dipercepatkan untuk jadi WNI ini. Jadi baru dia bisa bermain untuk Indonesia kan guys. Saya setuju nih Kevin Dix. Emil Audero. Oke, Emil Audero. Kiper bernama lengkap Emil Audero Mulyadi. Sejatinya merupakan salah satu kiper potensial di sepak bola. Ada nama-nama Indonesia sudah. Demi Juventus, Emil sempat digadang-gadang bakal jadi calon penerus Gianluigi Buffon. Kiat tampil apik, selalu jadi pilihan utama dari timnas Italia kelompok usia. Tercatat Emil pernah bermain di timnas U17 hingga Under 21 dengan total 34 pertandingan yang mainkan. Tapi sayang, gagal bersaing dengan kiper PSG dan timnas Italia senior saat ini, Gianluigi Donnarumma. Saat ini sendiri, Emil telah berusia 26 tahun dan bermain untuk Inter Milan. Meski begitu, ia adalah kiper pengganti dari kiper utama Jan Sommer. Dirinya belum bermain di laga resmi sama sekali musim ini, tapi tetap saja ia ada di level penjaga gawang yang sangat tinggi. Musim lalu, kiper bertinggi 192 cm ini merupakan kiper utama dari tim Sampdoria. Ia memainkan 26 pertandingan sebelum cedera bahu memaksanya absen jelang berakhirnya musim. Dengan tinggi badannya, Emil dikenal sebagai kiper dengan kemampuan refleks dan membaca bola yang bagus. Ia sigap dalam memotong bola-bola atas, dan performa apik itulah yang selanjutnya membuat Inter Milan meminjamnya musim ini. Meski sekali lagi, ia belum mendapatkan kesempatan bermain dipinjamkan ke Inter Milan. Gila, Inter Milan nih bukan alang-alang punya klub kok. Klub dorang Roberto Roberto. Siapa ndak kenal Inter Milan no? Ini pun setuju banget guys. Melihat apa yang dimiliki dari level Kevin Dix dan juga Emil Audero, jika timnas bisa mendapatkan tanda tangan keduanya, tentu akan jadi amunisi yang sangat luar biasa, terkhusus untuk bersaing di level Asia. Kita tak akan bicara level ASEAN lagi, karena pemain ini tak akan bermain di AFF yang bukan agenda FIFA. Kevin Dix akan membuat level pertahanan timnas sangat kokoh, terlebih dengan kombinasi bersama pemain seperti Alkan Bagot, George Amat, hingga bek anyar J.E. Gis. Sedangkan Emil Audero akan menjadi kiper yang sangat tangguh, terlebih dengan tinggi badannya yang mencapai 192 cm. Jelas, ia akan bersaing dengan kiper-kiper timnas saat ini seperti Nadio dan Hernando. Tapi kami pikir Emil Audero punya kesempatan untuk jadi kiper nomor 1 timnas Indonesia. Nomor 1 nanti di Indonesia. Dengan pengalaman luasnya nih. Saat ini sendiri, menurut laporan dari Okezone, PSSI dikabarkan tengah menjalin komunikasi untuk 3 pemain baru yang akan... PSSI dikabarkan menjalani proses untuk tiap pemain baru, yaitu J.E. Jas, Nathan Joon, Kevin Dix. Mantap, Kevin Dix masuk dalam senarai ini. Copenhagen. Tapi kalau boleh masukkan Emil Audero juga lah, cepat-cepat. Jadi 4 orang. Segera membela timnas Indonesia. Pertama adalah J.E. Gis, 23 tahun, center back dari Venezia. Nathan Joon, 21 tahun yang bermain untuk Swansea, dan Kevin Dix, 27 tahun yang bermain untuk FC Copenhagen. Dari 3 nama tersebut, nama Kevin Dix lah yang belum tiba di Indonesia. Tapi jelas, ia semakin dekat untuk hal itu. Bagaimana dengan Emil Audero? Meski beberapa tahun lalu ayahnya sempat menolak, Emil dikabarkan akan membuka kesempatan itu kembali. Meski proses ini tidak akan mudah, keuntungan PSSI adalah Emil bermain untuk Inter Milan yang pernah dimiliki oleh Erick Thohir. Yang pasti, ada beberapa yang kami lihat, tetapi soal komunikasi tunggu tanggal mainnya. Kami tidak pernah mau menjanjikan karena prosesnya tidak segampang yang kita kira. Ini juga masalah prosesnya nih. Dia sampai 3 kali ke sini dan tidak jalan. Jadi kita tidak mau janji. Kalau Ivar Jenner dan sebagainya itu cuma 2 kali ke sini. Itu pun setelah kita pastikan semua.
Jadi kita lihat saja perkembangannya. Yang pasti, kehadiran para pemain keturunan secara cepat telah mengatrol performa skuad tim Garuda. Secara level, timnas punya kesempatan untuk bersaing di level Asia dan tentu saja mengalahkan banyak tim yang sebelumnya sulit dikalahkan. Jadi itulah cerita di balik dua sosok Emil Audero dan juga Kevin Dix, dua pemain grade A yang dikabarkan siap bergabung untuk timnas Indonesia. Kita tunggu guys. Mudah-mudahan cepat guys proses menaturalisasikan pemain berdarah keturunan Indonesia ini. Itu sejak yang paling penting sekarang ini. Dari segi detail pemain ini, dari segi pengalaman, itu sudah tidak dibicarakan lagi sebenarnya. Tidak dikhawatirkan lagi. Sebab mereka punya pengalaman yang luas. Bermain dengan Manchester United, Galatasaray, klub-klub Eropa ini kita tahu siapa yang tidak kenal Manchester United. Kalau sudah pernah bermain dengan klub-klub seperti ini, dia mempunyai pemain itu memang punya pengalaman yang sangat tinggi, yang sangat luas, bergrade A dan juga tidak diragukan lagi dia untuk timnas Indonesia ini. Cuma dalam sekarang ini proses untuk dokumentasinya saja, seperti mana Shenny Patinama dan juga lain-lain itu. Kadang-kadang ada yang 2 kali, 3 kali sampai pergi ke Indonesia untuk melakukan proses demikian. Sekarang ini pertandingan yang bergulir sekarang ini untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan November, bermula pada 16. Sekarang Oktober, sebulan lagi. Kemudian Piala Asia Januari sudah bermula Piala Asia. Itu pun U20 ataupun U23 nanti April, kemudian Mei lagi. Jadi proses itu perlu cepat sebab pertandingan ini makin hari dia makin akan jadwal itu mendekat. Jadi kalau proses ini tidak dijalankan dengan baik kan, itu yang kita khawatirkan. Tapi kalaulah pemain ini dapat bergabung dengan timnas Indonesia, Masya Allah, Insya Allah guys, Indonesia ini satu pasukan atau timnas yang akan digeruni dan ditakuti di Asia Tenggara ini. Dengan pemain-pemain yang ada ini, saya ingat bergrade A semua, berlevel kelas tinggi. Seolah-olah pemain-pemain di timnas Indonesia ini menampilkan corak permainan ala-ala Eropa selepas ini. Dan peningkatan kepada pemain lokal itu, dia akan melihat kepada pemain ini, keturunan ini, dia akan meningkat secara mendadak begini, naik. Sebab dia mau kualitas permainan juga sama seperti pemain keturunan. Itulah pentingnya membawa pemain keturunan ini, membangkitkan mental pemain lokal pula. Jadi proses itu akan berjalan. Untuk pemain-pemain lokal ini akan ada semangat yang tinggi untuk membantu membina permainan dan kualitas hidup mereka. Bukan saja permainan di tengah lapangan, tapi mereka perlu memikirkan kualitas hidup mereka itu. Jadi kalau mereka tidak menampilkan sebuah permainan yang menarik untuk individual skill mereka, sudah tentu mereka akan ketinggalan untuk dari segi tactical, stamina, dan juga kemahiran mental, emosi kepada pemain-pemain keturunan. Jadi disinilah akan bermulanya proses demi proses untuk pemain-pemain lokal ini meningkat juga di Indonesia ini. Jadi bagaimana menurut kalian guys terkait dengan kemasukan lagi 2 pemain ini, Emil Audero dan juga Kevin Dix? Emil Audero akan membawa persaingan yang sengit sehat kepada Nadio, kemudian kepada Hernando Eri juga. Jadi mudah-mudahan semua proses ini akan berjalan dengan lancar dan baik guys. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa kalian komentar di bawah untuk pandangan pendapat kalian yang terbaik. Sampai kita berjumpa lagi. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.